Channel Kumhada Mangcu. Mengenang masa lalu emang ada damage-nya sendiri ya, apalagi kalau masa lalu yang indah. Kadang juga pengen kembali ke masa itu, tapi serem juga kalau kembalinya ke masa yang kelam bersama mantan. Nah, di film The Magic Kids ini, Vlad si anak vampir sama dua temannya berusaha keras menyelamatkan dunia biar nggak kembali ke masa lalu, ke zaman penjajahan mereka. Penasaran? Ya udah, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Pada zaman dahulu, para vampir, manusia serigala, penyihir, monster, dan yang lainnya menebarkan teror kepada manusia. Tapi pada suatu waktu mereka menjadi baik dan mencintai perdamaian tanpa melakukan teror lagi. Dan seiring berjalannya waktu, para makhluk gaib itu semakin tak terlihat keberadaannya. Sebagian dari mereka bersembunyi di tempat rahasia, dan dari sinilah jalan cerita dimulai dengan seorang vampir muda bernama Vlad. Vlad yang hidupnya berada di lingkungan manusia biasa mendapatkan undangan ke sekolah sihir yang tempatnya sangat rahasia, dan perjalanannya pun diantar oleh sang ayah yang bernama Barnabas. Selama perjalanan menuju ke sekolah sihir, Barnabas menggunakan GPS, tapi ketika sudah dekat GPS itu tak berfungsi. Mereka pun berhenti di suatu tempat yang mana ada seorang kakek tua penjaga datang menghampiri mereka untuk meminta bukti dokumen milik Vlad. Dan sambil menunggu, sang kakek membacakan sebuah ramalan yang entah apa itu lalu mempersilahkan mereka untuk masuk. Sesampainya di kota Krilsveden, sang ayah menceritakan segala hal yang ada di sana pada Vlad. Tapi gara-gara asik berbincang, Barnabas tidak sengaja menabrak seorang pengendara sepeda. Polisi pun kemudian datang mengecek tempat kejadian tersebut. Tapi karena kondisinya tak memburuk, polisi itu mempersilahkan Barnabas dan Vlad untuk melanjutkan perjalanan mereka. Singkat cerita, mereka tiba di tempat penginapan. Namun di sana, Vlad sedikit keberatan karena tempat tersebut sudah tak layak huni. Tapi karena ayah tetap ingin menginap di tempat tersebut, Vlad pun hanya bisa pasrah. Di dalam penginapan tersebut, Vlad mulai tak percaya diri bisa bersekolah di Krilsveden karena takut mengecewakan pihak sekolah yang mengundangnya. Tapi Barnabas mampu meyakinkan Vlad dengan berkata kalau sekolah itu percaya pada kekuatan yang dimiliki Vlad, makanya ia diundang ke sana. Malam harinya setelah Barnabas melihat foto mendiang istrinya, ia lalu meletakkan foto itu di kamar Vlad yang berada di atas. Namun ketika Barnabas turun, tiba-tiba hawanya menjadi dingin dan ia dikejutkan oleh kedatangan vampir yang memberitahu rincian administrasi yang harus dibayarkan oleh Barnabas. Barnabas di sini bingung karena ia mengira jika undangan sekolah itu ditujukan kepada siswa yang mendapatkan beasiswa. Saat melihat nominal yang harus dibayarkan, Barnabas terkejut dan ketika akan protes tiba-tiba vampir tersebut sudah menghilang. Keesokan harinya, ketika Barnabas tengah pusing memikirkan rincian tagihan itu sampai tak tidur, Vlad datang dan bertanya. Tidak ingin keraguan anaknya untuk bersekolah semakin bertambah, Barnabas pun menutupi bebannya itu dengan menunjukkan wajah sumringah lalu bergegas mengantar Vlad ke sekolah. Karena akan mengurus pajak yang harus dibayarkan, Barnabas hanya bisa mengantar sampai depan. Saat itu, Vlad melihat ada anak yang sedang diusili seniornya. Kemudian datang 3 peri yang menyelamatkannya dari kejahilan para murid senior tadi dan kebetulan anak itu berdekatan dengan Vlad yang kemudian mereka saling berkenalan dan akhirnya Vlad pun mendapatkan teman baru yang bernama Wolf atau manusia serigala. Di dalam sana saat Vlad melihat anak-anak lain didampingi oleh orang tua mereka dan hanya Vlad yang datang seorang diri, Wolf memperkenalkan Vlad pada orang tuanya dan segera masuk untuk mengikuti acara ketika bel berbunyi. Sementara di tempat lain, Barnabas datang menghampiri admin kota Krilsveden untuk meminta keringanan biaya dengan cara menyicilnya. Tapi sayangnya petugas bernama Carrie Meyer tersebut menolak pengajuannya dan menyuruh Barnabas untuk mengajukannya ke kota ajaib lain.
Namun ketika Kreimeyer mengetahui kalau Barnabas memiliki sebuah kalung kristal yang berharga, ia merubah keputusannya dan meminta kalung tersebut sebagai ganti pembayaran. Mendengar itu, Barnabas mulai bernegosiasi dengan Kreimeyer. Hingga tak lama kemudian muncul seorang pria yang ternyata adalah wali kota daerah tersebut. Barnabas mengira wali kota itu bisa membantunya, tapi ternyata wali kota itu juga menekan Barnabas untuk tetap membayar pajak administrasi dan meminta batu kristal Barnabas sebagai gantinya jika Barnabas tak sanggup membayarnya. Namun karena tak bisa menyetujui penawaran tersebut, Barnabas pun menjelaskan kalau kalung gumpalan darah itu pemberian dari mendiang istrinya dan tak akan mungkin ia jadikan sebagai pengganti. Pak Wali Kota pun mencoba untuk mengerti dan akan mencarikan solusi pembayaran dengan cara yang lain, hingga Barnabas pun berterima kasih padanya. Bukan hanya itu, Pak Wali Kota juga menyuruh Barnabas untuk datang ke acara menonton gerhana matahari dan dengan senang hati Barnabas mengiyakan lalu segera pergi ke sekolah. Di tengah kebingungan Vlad yang menanti ayahnya yang tak kunjung menjemput, ia dihampiri oleh petugas kebersihan yang ternyata kenal dengan dirinya. Setelah berkenalan dan mengetahui nama petugas itu adalah Hanapel, Vlad disuruh segera masuk ke dalam untuk menghadiri acara yang sedang diadakan untuk menyambut murid-murid yang baru. Saat acara sedang berlangsung, Barnabas akhirnya datang dan membuat pandangan orang-orang teralih kepadanya. Di waktu yang sama pula, kepala sekolah membuka potensi rahasia milik murid-murid barunya itu yang mana tiap murid memiliki kemampuannya masing-masing. Tapi saat mereka sedang menampilkan kemampuannya, Faye sang peri yang sedang terbang tiba-tiba menjadi tak terkontrol dan kemudian jatuh tepat di tubuh Vlad. Vlad yang melihat darah di tangannya pun seketika itu muntah, sedangkan Wolf terlihat alergi dengan bulu serigalanya sendiri. Tiba di penginapan, Vlad kesal dengan sang ayah karena memasukkannya ke dalam sekolah yang membuatnya malu di hari pertamanya masuk. Tapi lagi-lagi Barnabas meyakinkannya bahwa suatu saat nanti Vlad pasti akan bisa beradaptasi baik dengan darah. Sedangkan di sisi lain, Wolf sedang diperiksa dokter karena alerginya itu. Untungnya dia masih baik-baik saja. Tapi dari kejadian tersebut, Vlad, Wolf, dan Faye terus merenung dan sedih karena belum bisa beradaptasi dengan kekuatan mereka, serta tentunya terus-menerus menjadi bahan olok-olokan. Malam harinya, terlihat Kreimeyer datang ke penginapan Vlad, tapi karena dia menabrak sebuah tong sampah, Barnabas jadi terkejut dan mengira jika suara tersebut berasal dari anaknya. Kreimeyer pun kemudian diam-diam mengulurkan tangannya lewat jendela, tapi di sana ada Barnabas yang mengecek kamar Vlad dan karena tak terjadi apa-apa, Barnabas pun langsung menutup jendela yang membuat tangan Kreimeyer terjepit. Namun dia yang tak putus asa kembali mengulurkan tangannya dan berhasil mencuri kalung merah milik Vlad dan segera memberikan kalung tersebut pada wali kota. Tapi anehnya kalung itu tiba-tiba menghilang dan kembali ke tempat Vlad karena ternyata kalung tersebut sudah diberi mantra pelindung. Esoknya saat Vlad kembali ke sekolah, ia merasa tak nyaman karena para senior terus mencibirnya. Mereka menonton video Faye yang masih viral dan juga mengejek Vlad menggunakan darah palsu yang membuat Vlad muntah-muntah. Vlad yang merasa dikucilkan pun kemudian pergi meninggalkan sekolah menuju hutan. Dan tidak disangka di sana dia malah bertemu Faye yang lalu disusul juga dengan kedatangan Wolf. Tiga anak itu pun berkeinginan keluar dari sekolah karena nasib mereka yang sama dan bersepakat pergi berpetualang untuk membuktikan bahwa mereka bisa mengatasi kekuatan yang dimiliki tanpa harus berada di sekolah tersebut. Tiba di sebuah jembatan, muncul kakek tua penjaga yang melarang mereka pergi dari kota. Penjaga itu bilang mereka harus memecahkan sebuah ramalan dari sebuah kitab yang berisi tentang tiga anak yang menghancurkan kegelapan dari Creelfaden. Tapi karena Vlad tak memperdulikannya dan akan tetap pergi, sang kakek yang marah pun langsung berubah menjadi raksasa yang membuat mereka ketakutan. Namun untungnya di waktu yang sama Hanapel datang menyelamatkan mereka dari raksasa tersebut dan membawa mereka pergi dari sana. Kini tiga anak itu pun sedang menikmati coklat panas di rumah Hanapel. Hanapel lalu menanyakan kenapa mereka ingin pergi dari Creelfaden. Tapi karena anak-anak hanya diam, Hanapel pun berkata bahwa siapapun yang diundang ke Creelfaden tidak bisa keluar lagi. Tapi ada satu cara yang bisa membuat mereka keluar. Hanapel kemudian mengambil sebuah buku di dalam rak, tapi saat membuka buku tersebut, ia malah terkejut dan mengalihkan anak-anak dengan menawari mereka coklat panas lagi.
Namun anak-anak yang penasaran diam-diam melihat isi buku ketika Hannibal masih di dapur, yang mana isinya adalah tentang ramalan 3 anak yang mengalahkan kegelapan Lucifer. Mereka juga mendapatkan petunjuk untuk mengambil buku terlarang berjudul Liber Omnis yang dapat menuntun mereka keluar dari Krellsveden. Lalu setelah coklat panas buatan Hannibal sudah jadi dibuat, mereka malah berbohong pamit pulang karena hari sudah malam. Tiba di hutan, Vlad dan Faye berbincang tentang latar belakang mereka masing-masing. Vlad memberitahu pada Faye bahwa ibunya sudah meninggal dan yang tersisa hanya batu kristal pemberian ibunya. Tiba di perpustakaan, mereka mengendap-endap masuk hingga sampailah di pintu terlarang perpustakaan. Tapi ketika sedang melihat denah buku, tiba-tiba muncul anjing penjaga yang ganas. Untungnya hal itu bisa diatasi oleh Wolf dengan memberi anjing itu makanan miliknya. Saat Vlad dan Faye berhasil masuk, mereka disulitkan oleh sebuah jurang yang harus dilewati untuk menuju ke perpustakaan terlarang. Faye pun melemparkan sebuah batu yang kemudian muncul kelelawar dari dasar jurang. Dan dari sinilah Vlad ingat bahwa dirinya punya kemampuan sensor ultrasonik sehingga dapat melihat pijakan yang tak kasat mata. Dengan hati-hati, mereka melompat bersama hingga akhirnya mereka berhasil menyeberang. Di sisi lain, saat Barnabas sedang menelpon, Carrie Meyer mendatanginya dengan menyemprotkan parfum pemabuk untuk membujuk Barnabas agar memberikan kalungnya. Barnabas bilang akan menyampaikannya pada Vlad tentang kalung tersebut, tapi setelah Vlad berhasil ditemukan karena sekarang Vlad kabur dari sekolah. Barnabas lalu menawarkan barang antik lain pada Carrie Meyer, tapi ternyata Carrie Meyer sudah segera pergi karena mendengar Vlad tidak ada di sekolah. Kembali ke Vlad dan kawan-kawan yang ada di ruangan terlarang. Buku Liber Omni kini berhasil ditemukan tapi berada di rak paling atas. Faye pun memberanikan diri untuk terbang dengan memejamkan matanya dan Vlad mengarahkan Faye saat mengambil buku tersebut. Di samping itu, Wolf masih bersama anjing penjaga. Tapi karena makanannya sudah habis, Wolf pun menyuruh Vlad dan Faye untuk segera keluar dan pergi dari sana. Carrie Meyer-nya mendengar jika Vlad tidak ada di sekolah, segera melaporkannya kepada wali kota. Ia juga memperlihatkan mereka dari cermin yang dimana anak-anak sedang memegang buku Liber Omnis Scienta yang membuat Pak Wali Kota marah besar karena buku yang ia benci berada di tangan anak-anak itu. Vlad dan kawan-kawan kini mulai membuka buku tersebut yang di dalamnya menjelaskan bahwa dunia kegelapan yang sudah damai saat ini berambisi untuk menjadikannya seperti dulu lagi, yaitu meneror umat manusia dan mengambil alih kekuasaannya pada jam ke-13. Tapi sialnya ada lembaran yang sobek sehingga mereka tak tahu isi selanjutnya. Faye pun berasumsi tentang isi halaman berikutnya kalau mungkin pada jam ke-13 Lucifer akan membuat makhluk gaib menjadi jahat lagi, sehingga mereka pun memutuskan untuk memberitahu orang tua masing-masing. Wali kota pun saat ini sedang kesal bukunya telah dicuri oleh anak-anak dan khawatir rencananya akan gagal, tapi Carrie Meyer mencoba menenangkannya dengan mengambil ramuan pembalik yang akan ia kirim kepada anak-anak. Ramuan itu pun kini masuk ke dalam mulut mereka yang mempengaruhi bahasanya menjadi terbalik. Vlad kemudian tiba di rumah dan ayahnya membicarakan tentang kalung yang mungkin cukup untuk biaya sekolah Vlad. Tapi karena Vlad terpengaruh oleh ramuan sihir, apa yang ia ucapkan pun jadi nyeleneh. Ia sebenarnya ingin bilang tidak, tapi yang keluar dari mulutnya malah iya. Melihat ayahnya terus mencoba membujuknya untuk menyerahkan kalung tersebut, Vlad tetap menolak dan segera masuk ke kamar menutup pintunya rapat-rapat. Vlad kemudian menelpon kawan-kawannya yang mana mereka juga mengatakan hal yang sebaliknya. Mereka lalu berencana untuk berkumpul besok pagi di kolam dan mengecek bukunya lagi. Malam itu, Vlad membaca bukunya sampai ketiduran dan ketika bangun di esok harinya, ia mendengar jam berdenting yang mengingatkan suatu kejadian pengunduran waktu karena pengaruh dari kristal miliknya. Saat berkumpul dengan teman-temannya, Vlad sadar bahwa rencana kegelapan wali kota ada hubungannya dengan kalungnya itu yang bisa memutar waktu kembali. Faye juga tahu bahwa wali kota memiliki kristal di menara, sehingga mereka segera mengatur rencana untuk masuk ke dalam menara itu. Di sini, Wolf dan Faye bertugas mengalihkan perhatian penjaga CCTV supaya Vlad dapat masuk. Walaupun sempat kaget karena kemunculan zombie yang ternyata tidak berbahaya, Vlad akhirnya sampai di menara di mana kristal miliknya saling berhubungan dengan kristal yang ada di menara. Mantra waktu pada kalung itu pun mengubah sebagian benda di sana seperti alat elektronik berubah menjadi barang kuno, yang artinya kristal tersebut berfungsi mengembalikan waktu.
Carrie Meyer yang sadar pun segera memberitahu wali kota. Setelah itu, Vlad yang merasa ada yang tidak beres jika memasangkan bagian pecahan kristalnya memutuskan untuk pergi dari sana. Ketika mereka sedang membahas tentang kristal milik Vlad, Wolf tersadar jika waktu sudah sedikit berubah ke masa lalu, maka robekan buku Liber Omni juga tentu saja sudah kembali lagi ke bentuk semula. Dan benar, mereka pun akhirnya menemukan penjelasan bahwa Lucifer akan menguasai segalanya di waktu gerhana matahari. In the blood red light and subdue the world. Mereka juga kemudian sadar bahwa hari itu tepat hari gerhana matahari muncul, dan sadar bahwa wali kota adalah Lucifer yang mengatur semua rencana jahatnya. Vlad kemudian memutuskan untuk pergi dari Krellsveden membawa kristalnya agar wali kota gagal dalam rencananya. Tapi tiba-tiba Pak Wali Kota yang berhasil melihat mereka dengan cepat mengejar, sedangkan Carrie Meyer bertugas untuk mengurus Barnabas. Di ujung jembatan, dengan berat hati, Faye dan Wolf harus merelakan Vlad pergi sendirian untuk menyelamatkan Krellsveden. Tapi ketika akan pergi, Vlad dihadang oleh penjaga jembatan yang ternyata mempersilahkan Vlad untuk pergi demi menyelamatkan Krellsveden. Namun setelah penjaga itu pergi, tiba-tiba wali kota mengancam akan membunuh Faye jika tidak diberi kristal tersebut. Sedangkan di tempat lain, Carrie Meyer berhasil menemui Barnabas untuk mengalihkannya. Ia menyemprotkan parfum pada Barnabas supaya teler sehingga membuat Barnabas merasa terlena pada Carrie Meyer. Di hari yang sama terlihat orang-orang sudah menantikan momen gerhana matahari yang mereka lihat dari pusat kota. Namun Barnabas yang masih teler itu melihat sesuatu dari arah jendela. Carrie Meyer pun mencoba menutup-nutupi, tapi Barnabas yang masih sedikit sadar melihat ada cahaya merah di atas menara yang membuatnya curiga ada ilmu hitam di sana. Sesampainya di atas menara, Pak Wali Kota alias Lucifer yang sudah menantikan kedatangan Vlad dan Wolf segera meminta kristal dan Vlad langsung memberikannya demi menyelamatkan Faye. Di tempat lain, Barnabas akhirnya tersadar juga bahwa ada hal yang tidak beres di kota. Hingga Barnabas bergegas memastikannya dengan teleskop, dan yang ia lihat di sana adalah wali kota yang sedang bersama dengan Vlad. Ia pun semakin sadar bahwa Carrie Meyer itu telah memantrainya. Setelah itu, Barnabas berniat pergi untuk membantu anaknya, tapi Barnabas masih dihalangi oleh Carrie Meyer yang sengaja menunda waktu. Kini, gerhana matahari hanya tinggal beberapa detik lagi, dan orang-orang juga terlihat sudah mengenakan kacamatanya masing-masing untuk melihat fenomena tersebut. Wali kota kemudian memasangkan bagian pecahan itu di detik-detik sebelum pukul ke-13. Tapi ketika waktu akan menunjukkan jam ke-13, kristal milik Vlad malah menghilang dari kumpulannya dan pindah ke rumah Hannapel. Hal itu tentu saja membuat rencana wali kota benar-benar gagal total, dan dengan penuh rasa kesal, wali kota itu pun menyerang anak-anak sampai akhirnya Vlad diserang sampai pingsan. Faye si peri juga kemudian ikut diserang hingga jatuh dari menara. Wolf yang marah pun langsung berubah jadi ganas dan menyerang wali kota alias si Lucifer itu. Tapi tiba-tiba alerginya muncul, dan di waktu yang sama Faye yang sudah berani terbang itu datang membangunkan Vlad dari pingsannya dan memberikan ciuman darah dari mulut yang membuat Vlad bisa berubah menjadi vampir. Karena rencananya telah gagal, akhirnya wali kota menghancurkan kristalnya sendiri yang membuatnya ikut tewas juga. Pasca perayaan gerhana matahari itu, mereka pun berkumpul. Hannapel juga kemudian datang untuk mengucapkan selamat dan mengembalikan kalung kristalnya kepada Vlad. Dan film pun selesai.